Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Sudah layaknya kita menyebutkan Championi, Championi. Oh, Championi, Championi. Oh, ya. Manchester City resmi menjuarai Liga Inggris musim 2021-2022. Walaupun di pertandingan match day ke-37 Manchester City agak kesusahan menghadapi West Ham United, di mana mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan kemenangan, akan tetapi ternyata mereka hanya mendapati hasil imbang, di mana West Ham mampu memberikan pressing atau tekanan kepada Manchester City sehingga membuat West Ham lebih dikdaya di pekan ke-37 dengan counter attack-nya, sehingga Manchester City hanya mampu menambal atau membuat hasil imbang di pertandingan matchday ke-37, sehingga skor berkesudahan dengan 2-2, dan ini menjadi suatu kedikdayaan tim-tim yang notabene bertahan total. Dan ini juga membuat Manchester City harus fight till the end atau fight sampai akhir di pekan ke-38. Dan pekan ke-38 City menghadapi Aston Villa. Ya, kita tahu di situ Aston Villa ada Lampard, mantan dari Liverpool. Ada Coutinho, mantan juga dari Liverpool. Begini maksud saya, walaupun mereka mantan, tapi mereka sudah berada di kubu Aston Villa. Tentunya kemenangan juga patut mereka sembahkan untuk Aston Villa, walaupun sudah tidak mengejar apa-apa di Liga Inggris, akan tetapi menyulitkan Manchester City, bahkan membuat Manchester City kalah, menguntungkan untuk Liverpool. Ya, walaupun Liga Inggris adalah liga terketat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Aston Villa menang dan Liverpool menang juga. Maka dari itu patut kiranya till the end, fight till the end dari Manchester City. Dan terbukti pada saat pertandingan matchday ke-38, City menurunkan para pemain yang notabene agak sedikit mengecewakan untuk kubu fans, karena di situ ada Fernandinho yang harusnya tidak main. Dalam artian Fernandinho adalah pemain tengah tapi dipaksa untuk menjadi center back. Sudah tahu kekuatan Fernandinho sudah berkurang akibat uzurnya usia, akibat penurunan performa di usia yang sangat tua, mendapati 36. Dia ditempatkan di defender, tentunya menghadapi Oli Watkins, tentunya menghadapi Bondiria, tentunya menghadapi striker-striker yang memiliki kelincahan dari Aston Villa. Itu sangat riskan sekali, dan terbukti banyak beberapa peluang dari Aston Villa itu diciptakan karena ketidakdayaannya seorang Fernandinho di sisi defender. Ditambah lagi di babak pertama John Stones tidak sangat membantu untuk sisi sebelah kanan, dan Mahrez juga bermainnya jelek. Akan tetapi bola terus mengalir dari sisi kiri, di mana dari Joe Cancelo mampu memberikan tekanan atau penyerangan dari sisi kiri Manchester City. Akan tetapi Joe Cancelo juga banyak melakukan kesalahan, umpan-umpan yang tidak akurat atau umpan salah passing, sehingga membuat Manchester City agak keteteran atau belum bisa memanfaatkan peluang di babak pertama. Namun Manchester City malah kejatuhan tangga. Dalam artian jatuh dan kejatuhan tangga. Dari Aston Villa melalui counter attack-nya mampu memberikan gol pembuka di menit ke-37 atau 38. Maka dari itu Manchester City di babak pertama kalah dengan skor 1-0. Sempat berpikir bahwa ini akan menjadi traumatik di satu dekade lalu atau di musim 2018-2019, di mana juga seperti demikian saat pertandingan terakhir melawan Brighton Albion. City juga ketinggalan di menit-menit awal justru kali itu, tapi City mampu memberikan kemenangan di akhir dengan skor 4-1 di musim 2018-2019. Nah, di musim ini agak sedikit
deg-degser, dalam artian apakah bisa akan mengulang seperti 2019 ataupun 2018-2019 ataupun 2011-2012 yang sangat fenomenal dari Kun Aguero. Kita menunggu, para fans menunggu di babak kedua. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan di media sosial, para fans bercuitan bahwa Manchester City harusnya tidak menurunkan Fernandinho atau babak kedua Fernandinho diganti. Terbukti Pep menjawab kepercayaan kami, dalam artian menjawab para suara-suara dari fans. Di mana Fernandinho ditarik digantikan Zinchenko. Lah disitulah mula Manchester City agak sedikit enak dilihat dari sisi penyerangan sebelah kiri, dari sisi penyerangan sebelah kanan. Ditambah dua pemain diganti, Mahrez yang underperform diganti Raheem Sterling, dan Ilkay Gundogan menggantikan Bernardo. Tambah bagus. Namun permasalahan di lini pertahanan tetap terjadi. Counter attack melalui long ball ke Coutinho mampu memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh Coutinho melalui keeping dan shooting ke tiang dekat. Maka dari itu skor 2-0. Fans, semua pendukung City di media sosial khususnya Twitter sudah pasrah. Sudah kayaknya udah lepas saja lah Liga Premier League. Saya pun juga demikian, tapi ada secerca harapan. Menit masih panjang, masih sisa 25 menit atau masih sisa bahkan 30 menit, bisalah gitu. Akhirnya dengan kepercayaan itu di Stadion Etihad atau Etihad Stadion mampu bergemuruh ketika umpan Raheem Sterling mampu dimanfaatkan oleh sundulai Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan membuat gol di menit ke 75 atau 76. Dengan gol itu membuat semangat lagi Manchester City. Para pemainnya lebih fight lagi, lebih memanfaatkan, lebih menekan. Setelah itu angin segar datang kepada Manchester City. Terbukti Rodri mampu menggandakan keunggulan Manchester City hanya berselang 3 menit dari menit pertama. Rodri setelah 2-2 tambah fight lagi. Alhasil menit ke-81 Gundogan mampu memberikan kemenangan untuk Manchester City. Saya sebut ini adalah tragedi 5 menit. Dari 76 sampai 81 City memberikan kejutan dengan memberikan kemenangan Liga Premier League menghadapi Aston Villa di pertandingan terakhir. Secara permainan, secara overall Manchester City sangat layak untuk menang karena Aston Villa lebih mengadakan counter attack, tapi ada beberapa catatan terutama di defender kita, mungkin karena banyak defender yang mengalami cedera ataupun dari Ederson Moraes. Ederson Moraes di musim ini memang dia menjadi pemain terbaik atau mendapatkan sarung tangan emas di Liga Premier League, tapi ketika dihadapi dengan one to one situation atau melalui counter attack, dia sering mengalami kebobolan. Bahkan ada yang bilang di cuitan one shoot one goal dari kubu lawan. Maka dari itu semoga di musim depan Manchester City lebih didaya lagi memanfaatkan peluang dan meraih kemenangan. Apapun itu, bagaimanapun hasilnya, Manchester City juara. Championi. Satu musim kita atau saya menemani para fans, satu musim saya menemani kalian membuat review, walaupun ada beberapa yang ketelisut atau tidak dibuatkan review karena kerjaan, tapi satu musim penuh Manchester City menunjukkan didayanya dan lagi-lagi back to back champion Liga Premier League. See you musim depan.